Halo teman-teman, nama saya Win Budiarto. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ini. Kalau ini adalah pelajaran yang pertama buat Anda, saya mau menyampaikan selamat datang di video ini. Saya juga ingin menyarankan untuk melihat video-video sebelumnya. Anda bisa klik link di bawah untuk video-video sebelumnya. Di video ini kita akan mempelajari tentang siapakah sumber hidupmu. Kita akan mulai dari buku Yohanes pasal 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Di sini Yesus tidak berkata dalam hal tempat untuk membeli roti, tetapi atau melainkan dari sumber. Bagaimana dan dari manakah Yesus dapat memberi mereka makanan? Karena hal ini Yesus tahu ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Terutama teman-teman pada saat itu 2000 tahun yang lalu, untuk memberi makan untuk 5.000 orang laki-laki. Ini tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Yang kalau kita pertimbangkan semuanya, laki-laki, anak-anak, perempuan, semuanya berjumlah lebih dari 10.000 orang saat itu. Hal yang tidak mungkin terjadi 2000 tahun yang lalu. Tidak ada pabrik-pabrik roti besar dengan mesin-mesin canggih untuk membuat roti dengan jumlah yang besar di dalam waktu yang sekejap. Jadi terang, Yesus tidak berkata soal tempat di mana Filipus dapat membeli roti, tetapi sumber. Siapa yang dapat memberi roti sejumlah ini di waktu sesingkat itu? Hari ini teman-teman, Yesus mencobai kita semua. Hari ini teman-teman, Yesus menanyai kita semua, dari manakah sumber hidupmu? Siapakah sumber hidupmu? Siapakah yang memberi kamu hidup dan siapakah yang memelihara akan kehidupanmu? Mari kita melihat apakah jawaban dari Filipus, Rasul Yesus itu. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar 6 bulan gaji tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ini pandangan dari Rasul Filipus yang mencerminkan dari banyak orang-orang kudus yang hidup di dunia ini. Yesus yang Filipus sudah ketahui dan berjalan bersama-sama dengan Filipus, dan Filipus sudah mendengar akan ajaran-ajaran Yesus, dan dia melihat banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan yang berdiri di hadapan Filipus. Teman-teman, begitu pula dengan kehidupan banyak orang-orang kudus. Mereka sudah mengenal Yesus. Mereka sudah mendengar akan ajaran-ajaran Yesus. Mereka sudah mendengar atau membaca akan mujizat-mujizat Yesus. Tetapi sedihnya seperti Filipus, mereka mendengar, mereka melihat melalui mata mereka, tetapi tidak percaya akan kasih, kemuliaan, dan kuasa Yesus di dalam hidup mereka. Karena kekhawatiran hidup ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit hidup mereka. Karena kekhawatiran akan hidup ini, sehingga mereka menjadi jauh akan Yesus Kristus dan tidak dapat bersandar
dan mempercayai sepenuhnya akan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Tahukah Anda, 70% dari orang-orang kudus tidak dapat melayani atau aktif di dalam pelayanan di gereja. Tahukah Anda, 60% dari orang-orang kudus tidak dapat melakukan persepuluhan di rumah Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kita tidak mempunyai waktu buat Tuhan? Mengapa kita tidak dapat memberi persepuluhan ke dalam rumah Tuhan? Di manakah kita menggunakan waktu kita? Kemanakah kita menggunakan uang yang diberkati oleh Tuhan Allah kita? Ini seperti apa yang dikatakan Yesus di dalam perumpamaan seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian dari benihnya jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, atau yang dikatakan orang-orang kudus. Lalu kekhawatiran hidup ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Teman-teman, lihat di ayat ini. Pasal 6 ayat 6. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu dan akan melakukannya. Melakukan apa, teman-teman? Memberi mereka makan, mencukupi kehidupan mereka pada hari itu. Seperti yang Yesus katakan di buku Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini Yesus mencukupi kita semua. Besok Yesus akan mencukupi kita semua. Besok lusa kehidupan kita akan dicukupi oleh Yesus Kristus. Dan seterusnya dari hari ke hari. Tetapi lain halnya dengan mereka. Karena hari besok mereka lupa akan Yesus Kristus pada hari ini. Dan begitu seterusnya setiap hari. Sehingga hari ke hari mereka lupa akan kasih dan kemuliaan Yesus Kristus. Teman-teman, siapakah Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita ini? Di dalam buku Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah penggembala yang baik di dalam hidup kita ini. Tidak ada penggembala lain di dunia ini. Di dalam hidup kita ini yang dapat menggembalakan hidup kita dengan penuh kesetiaan. Yesus mau memberikan hidupnya demi kita semua domba-dombanya. Apakah maksud dari semua ini? Teman-teman, di dalam kehidupan penggembala yang baik, dia setiap pagi membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau dan duduk menunggu dan melihat semua domba-dombanya. Untuk apa si penggembala membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau setiap hari? Kita pun tahu akan hal ini, yaitu memberi mereka makan secukupnya, sehingga mereka hidup dengan kepenuhan. Ini dilakukan oleh penggembala bukan sebulan atau seminggu sekali, tetapi setiap hari si penggembala harus bangun pagi dan berjalan di muka, memimpin domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Penggembala tidak hanya memimpin domba-domba dan membiarkan mereka makan di padang rumput yang hijau, tetapi dia sepanjang hari menunggu dan mengawasi domba-domba supaya jangan ada binatang-binatang liar menyakiti atau membunuh domba-dombanya. Kita akan mengambil dari buku 1 Samuel pasal 17. Ini menunjukkan bagaimana David
sebagai seorang pengembala yang baik mempertahankan dan melindungi domba-dombanya dari hari ke hari. Pasal 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Begitu pula kehidupan dari seorang penggembala yang baik. Teman-teman, Yesus jauh melebihi dari itu. Dia memberikan semua-muanya termasuk hidupnya untuk mati di kayu salib demi domba-dombanya yang hilang. Dia menebus dosa-dosa kita dan sekarang kita hidup di bawah perlindungan dan kasih-Nya. Mengapa Yesus mau memberikan semua yang Dia punyai di dalam surga dan mau lahir untuk diludahi, dicaci maki, dihina, dipecuti, dipukuli dan dipaku di kayu salib demi menyelamatkan domba-domba yang hilang? Karena dialah gembala yang baik. Dan sekarang Yesus sudah memberi hidupnya untuk menebus dan mendapatkan domba-dombanya yang hilang. Apakah yang Tuhan Yesus akan lakukan terhadap domba-dombanya? Apakah Yesus akan membiarkan domba-dombanya tidak terurus dan mati kelaparan di padang yang kering dan tandus? Apakah Dia akan berhenti menggembalakan domba-dombanya? Apakah Dia tidak akan menjaga domba-dombanya dari binatang-binatang liar, yaitu setan-setan di sekitarnya? Teman-teman, ini yang suatu tidak mungkin dilakukan oleh penggembala yang baik seperti Yesus. Jadi begini kalau saya boleh menerangkan arti dari semua ini. Untuk kehidupan kita di dunia ini, kita memang memerlukan uang. Karena dari uang itu kita dapat menghidupi keluarga kita dengan membeli dan membayar untuk keperluan-keperluan hidup kita. Untuk mendapatkan uang kita harus bekerja. Melalui pekerjaan ini kita menerima gaji. Dari gaji kita menghidupi keluarga kita. Dari permulaan Tuhan sudah tahu akan semuanya itu. Jangan lupa teman-teman bahwa Yesus Kristus yang menciptakan kita semua. Oleh karena itu Tuhan memberi kita semua kepintaran, kepandaian, ketangkasan masing-masing, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita untuk membiayai hidup kita ini. Tuhan memberkati dan memberi kita pekerjaan atau penghasilan untuk hidup kita dari hari ke hari. Tetapi karena kekhawatiran dan keduniawian akan hidup mereka menjadi berpaling muka dari si pemberi dan fokus dengan apa yang diberi. Apa yang diberi atau diberkati oleh Tuhan untuk menghidupi mereka menjadi pokok di dalam hidup mereka. Dalam kata lain, hidup mereka sekarang tidak fokus akan Yesus Kristus lagi, tetapi akan pekerjaan yang menghasilkan uang bagi mereka. Waktu semua terpakai untuk mengejar uang dan kesenangan hidup, tidak ada waktu untuk Tuhan lagi. Uang dan kesenangan hidup yang menjadi pokok dan terpenting dalam hidup mereka. Mereka menjadi bersandar akan diri mereka sendiri, berusaha keras untuk menghidupi maupun ingin mempunyai yang melebihi apa yang mereka perlukan, sehingga hidup tercekik dengan kesibukan untuk menghidupi kehidupan mereka yang sekarang hidup mereka penuh dengan kesusahan, penderitaan, kekhawatiran karena mereka ingin berjuang sendiri.
mengandalkan akan diri mereka sendiri, jauh dari penggembala yang menjaga mereka dari binatang-binatang buas, yaitu setan-setan yang hendak mencuri, merusak, dan membunuh hidup mereka. Lihat selanjutnya teman-teman apa yang Yesus katakan di buku Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Siapakah orang-orang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri? Yaitu pemimpin-pemimpin, bos-bos di pekerjaan, pedagang-pedagang, maupun pembeli-pembeli yang mereka pentingkan, yang hidup mereka bergantung dari hari ke hari. Mereka bukan orang-orang yang menghidupi kehidupan kita ini. Mereka hanya mengambil keuntungan dari talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mereka hanya menggunakan hidup kita selama kita berguna dan dapat menguntungkan hidup mereka. Dengarkan ini teman-teman. Tidak sesuatu yang kita ingini dan saya berdoa ini tidak akan terjadi akan hidup kita ini. Tetapi kalau sesuatu terjadi di dalam hidup kita, seperti contohnya kita terlibat di dalam kecelakaan yang mengakibatkan kita lumpuh dan tidak dapat melakukan pekerjaan kita lagi. Mereka, bos-bos kita, pemimpin-pemimpin semua, pedagang maupun pembeli-pembeli yang kita tergantung hidup kita sehari-hari, mereka tidak akan tetap memberi kita gaji. Mereka tidak akan tetap memberi kita tunjangan atau menolong kehidupan kita sehari-hari. Malah bos-bos kita, mereka akan memecat kita karena kita lumpuh, tidak dapat melakukan pekerjaan kita lagi. Bagaimana teman-teman setelah itu? Siapakah yang menghidupi kita lagi? Jawabnya, Tuhan Allah kita, Yesus yang menghidupi kita dari permulaan sampai akhir hayat kita. Yesus yang akan memberkati kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan Dia yang terus akan menghidupi kita meskipun apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Dialah gembala yang baik dan kita adalah miliknya. Teman-teman, jangan sampai kita lupa akan siapa yang memberi dan memberkati hidup kita ini. Jangan kita sampai lupa bahwa hidup ini dari Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Yang berarti Dia yang menciptakan kita dan Dia akan menghidupi kita. Tetapi dengarkan ini teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Selama kita mau dan kita dekat akan Yesus Kristus, Dia mau untuk menghidupi kita dan menjaga hidup kita ini selalu. Jangan sampai kita tidak mempunyai waktu untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita ini. Jangan kita memulai hari kita dengan kesibukan-kesibukan duniawi ini seperti domba-domba yang hilang. Mulai hari kita dengan doa kepada penggembala kita, yaitu Yesus Kristus, sehingga Dia akan memimpin hidup kita setiap hari, sehingga Dia akan menuntun hidup kita setiap hari, dan sehingga Dia akan memberkati hidup kita setiap hari. Di buku Matius pasal 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Teman-teman, inilah kunci dari hidup yang bahagia yang Tuhan Yesus janjikan dari permulaan, yaitu untuk menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang di surga, yang mempunyai semua-muanya ini, yang menciptakan semua-muanya ini. Berdoa, memberi waktu sepenuhnya untuk berdoa di pagi hari. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, yaitu firman-firman yang Tuhan Yesus katakan, dan lakukan dulu semua itu. Yang artinya, kalau kita membaca Injil atau mendengar firman-firman Tuhan, maupun video-video di YouTube seperti yang saudara lakukan sekarang ini, jangan hanya mendengar dan lupa setelah itu, tetapi mulai melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita ini. Berpartisipasi di dalam pelayanan dan persekutuan di gereja setempat. Dan semua keperluan dalam hidup kita ini, Tuhan akan memberikannya maupun melimpahkannya di dalam hidup kita ini. Termasuk pekerjaan kita, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang cocok dan baik buat kita, yang tidak akan membuat kita menderita, stres, maupun tertekan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Karena apa yang datang dari Tuhan, dengarkan ini teman-teman sekali lagi, karena apa yang datang dari Tuhan akan memberi kita kebahagiaan. Dan kepada teman-teman yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, lakukan itu, karena Yesus berkata kita semua harus dilahirkan kembali. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi. Kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, marilah berdoa dengan saya dan percaya dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini, tuntun hidupku mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber hidupku. Terima kasih Allah Bapakku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Teman-teman, kalau Anda sudah diberdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang dimana teman-teman dapat dipermandikan, bukan dari percikan air, tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga permandikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan agama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia yang mau kita melakukan ini untuk menjadi anak-anaknya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci satu pasal satu hari. Kalau boleh saya sarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.